Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nur Widi Asmoro di channel Kang Widi Asmoro. Di video kali ini saya ingin memberikan sedikit penjelasan berkaitan dengan pemerintahan desa ya, karena ini ada beberapa pertanyaan dari masyarakat ke saya. Dan kenapa saya bikin video ini, setidaknya kita bisa sharing pengetahuan, dan juga sebagai acuan pembelajaran sehingga masyarakat pun bisa lebih mengetahui dan paham. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang akan saya coba jawab di video saya kali ini. Nah, adapun pertanyaan-pertanyaan itu, yang pertama itu salah satunya adalah dana desa itu asalnya dari mana? Nah, kita berbicara dana desa ini. Jadi dana desa, tentunya dana desa itu menurut undang-undang, dana desa adalah suatu dana yang bersumber dari APBN. Ya, jadi dana desa itu asal awalnya itu dari APBN yang diperuntukkan untuk desa. Nah ini, jadi dari APBN dana ini ditransfer nih, nggak langsung ke desa, ke APBD dulu, melalui APBD kabupaten atau kota, dan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi dana desa ini boleh kita pakai nih untuk bayar pekerja di desa, ya kan, bayar perangkat desa, ya juga ya, itu dikatakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan juga pelaksanaan pembangunan tentunya di desa kan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan hal lain sebagainya. Bahkan kalau untuk saat ini dana desa juga dipergunakan untuk menanggulangi bencana COVID ya, musibah COVID-19 di Indonesia. Nah, setelah itu pertanyaan berikutnya adalah, apa hak masyarakat punya hak kan nih? Nah, ada yang bertanya gitu, apakah masyarakat punya hak, atau apa sih hak masyarakat di desa berkaitan dengan dana desa? Nah, jadi gini, berkaitan dengan hak masyarakat itu sudah tercantum sebenarnya itu dalam Undang-Undang Desa, itu pasal 68 ayat 1 itu. Jadi pasal 68 ayat 1 itu kalau tidak salah menjelaskan secara detail hak masyarakat, jadi masyarakat desa. Jadi intinya begini, di dalam pasal 68 ayat 1 itu disebutkan bahwa masyarakat desa itu berhak meminta, mendapatkan informasi dari pihak pemerintah desa, serta masyarakat juga berhak mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa. Jadi masyarakat juga berhak untuk melaksanakan fungsi kontrol pembangunan desa, fungsi kontrol pembinaan kemasyarakatan desa, dan juga masyarakat itu berhak ikut memberdayakan sesama masyarakat desa juga. Nah itu, jadi seperti itu. Nah, terus di samping itu ada juga pertanyaan yang penggunaan. Nah, sebenarnya tadi penggunaan, kalau bicara penggunaan dana desa itu udah saya bahas di yang jawaban yang kedua. Tapi itu tadi detailnya. Jadi detailnya kalau anggaran dana desa itu bisa digunakan untuk apa aja, ya jawabannya tadi. Dana desa itu bisa dimanfaatkan untuk program infrastruktur, terus juga infrastruktur desa, terutama ya untuk program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa. Jadi ini ada satu contoh, misalnya kita lihat di Jawa Tengah itu ada namanya Desa Umbul ya, di daerah Yogyakarta atau Klaten kalau nggak salah, itu ada namanya Desa Umbul Harjo. Nah kebetulan di desa tersebut potensi wisatanya bagus, dan jika dikelola dengan baik tentu dapat meningkatkan PAD untuk desa. Nah, untuk pengelolaan tersebut boleh nggak menggunakan dana desa? Tentu boleh. Karena apa?
Diharapkan dengan pengelolaan dana desa tersebut dapat satu memberdayakan masyarakat. Nah itu selain memberdayakan masyarakat juga membangun potensi-potensi pariwisata yang ada di desa tersebut sesuai dengan karakteristik desa masing-masing, karena tiap desa tentunya beda. Jadi tiap desa saya rasa memang mempunyai potensi dan karakteristik desa itu juga berbeda. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus ada lagi pertanyaan yang siapa aja sih yang berhak mengelola dana desa? Nah, jadi gini, untuk pengelolaan dana desa, dalam pengelolaan keuangan desa itu memang sudah ada aturannya. Jadi aturannya itu dikemukakan oleh peraturan Menteri Dalam Negeri itu kalau nggak salah nomor 113 tahun 2014. Jadi 113 tahun 2014 itu tentang pengelolaan keuangan desa, yang berwenang ialah kepala desa. Jadi kalau ada pertanyaan lagi, siapa yang berhak untuk mengelola dana desa? Ya kepala desa. Dasar hukumnya apa? Dasarnya adalah peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014. Oke, ada pertanyaan lagi itu begini, dari masyarakat ya. Kadang-kadang mereka bertanya, ada suatu proyek yang dilakukan oleh pihak pemerintahan desa, suatu proyek pekerjaan infrastruktur desa lah boleh dikatakan. Pertanyaannya, apa masyarakat itu boleh tahu RAB berkaitan dengan proyek tersebut? Oke, jawabannya begini. Jawabannya adalah jelas. Jelas masyarakat berhak dan boleh tahu. Karena kenapa? Karena RAB bukanlah dokumen rahasia. Nah, itu yang mesti kita ketahui. Jadi RAB bukanlah dokumen rahasia. RAB adalah dokumen yang wajib disebarluaskan. Oleh siapa? Oleh kepala desa. Itu. Nah, jikalau tidak menyebarluaskan, kepala desa dianggap telah melakukan, dan itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi sampai dengan saat ini penjelasan saya tadi teman-teman sudah ngerti ya. Jadi bahwa RAB suatu kegiatan berkaitan dengan infrastruktur atau apapun juga yang ada di desa kita, masyarakat jelas berhak untuk mengetahui. Karena kenapa tadi saya bilang RAB bukanlah dokumen rahasia, dan kepala desa berhak, wajib, dan harus menyebarluaskan kepada masyarakat sebagai fungsi kontrol. Oke. Terus ada lagi pertanyaan begini. Ada dana desa, ada ADD. Apa bedanya? Nah, ini. Jadi gini. Dana desa atau DD ya, dan alokasi dana desa atau ADD itu bedanya pada sumber dananya. Jadi dapatnya dari mana, itu ialah perbedaannya. Kalau dana desa bersumber dari APBN, ADD bersumber dari APBD. Jelas teman-teman ya? Jadi kalau ada pertanyaan, bedanya dana desa dan alokasi dana desa itu apa? Bedanya dari sumbernya. Kalau dana desa APBN, kalau ADD APBD. Nah, itu PBD. Nah, itu ada alokasinya tuh. Itu alokasinya kalau tidak salah minim 10% dari DAU ditambah DBH. Oke? Nah, terus ada lagi pertanyaan lagi. Masyarakat, sebentar saya lihat ada di ini. HP saya. Nah, ini.
cara ngawasin dana desa itu bagaimana sih? Nah, oke. Cara ngawasin dana desa itu bagaimana? Pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa, ya, itu bisa dilakukan. Jadi gini, kita sebagai masyarakat ingin membantu mengawasi penggunaan dana desa. Yang pertama, kita bisa dan boleh meminta informasi terkait anggaran pendapatan dan belanja desa. Nah, itu atau disingkat tuh APBDes. Nah, bahkan lampirannya pun dapat pula melakukan pengawasan terhadap perencanaan kualitas proyek-proyek. Jadi kita boleh juga melihat informasi APBDes, rencana pengawasannya bagaimana, terus perencanaan dan kualitas proyek-proyeknya seperti apa, yang jika proyek-proyek tersebut memang menggunakan dana desa. Jadi segala bentuk kegiatan proyek infrastruktur di desa yang menggunakan dana desa 100% masyarakat berhak untuk memonitor, mengawasi, dan meminta informasi, dan itu bukanlah merupakan hal yang tabu. Jadi seperti itu, saya sudah menjawab. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman masyarakat yang memang sengaja saya buat video ini sebagai bahan sharing, bahan pembelajaran supaya kita kedepannya lebih cerdas dan tentunya lebih bersinar. Karena dengan kecerdasan intelektual yang baik terhadap masyarakat, tentunya suatu daerah itu akan bersinar, bersih dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video dari channel Kang Widiasmoro berikutnya.